Shalom wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam program Renungan Harian Wanita Hebat, di mana melalui program Renungan Harian ini, saudara akan terus diperlengkapi, dibentuk dan diproses melalui kebenaran firman Tuhan untuk menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan yang akan mengalami janji-janji Tuhan dan rancangan Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Wanita Hebat ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Wanita Hebat ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kebaikan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan bagi kami. Di mana hari ini Engkau beri kami kembali waktu untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan memproses anak-anak-Mu untuk menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya berkati hati dan pikiran anak-anak-Mu untuk ditaburi oleh firman-Mu. Dan Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan, mengurapi hamba untuk menyampaikan firman-Mu bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami siapkan hati kami. Kami akan renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Apa yang menjadi janji firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Dengarkan terus renungan wanita hebat ini saudara. Puji Tuhan wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan, melalui seorang wanita yang melakukan satu kesalahan di dalam kehidupannya, dan kita akan belajar dari kesalahan yang diperbuat tersebut supaya saudara sebagai wanita-wanita hebat tidak melakukan kesalahan yang sama di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara juga tidak akan menerima akibat dari kesalahan tersebut. Mari dengarkan terus renungan ini saudara. Saya akan membacakan nats firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di dalam video ini, yaitu dari Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Puji Tuhan saudara, konteks dari teks firman Tuhan yang telah kita bacakan adalah kisah dari keluarga Naomi, di mana tadinya mereka tinggal di Betlehem Yehuda. Mereka adalah orang-orang Israel. Mereka hidup dengan damai, sejahtera, ketentraman dan berkat-berkat Tuhan di sana. Namun saudara, yang namanya kehidupan, ada begitu banyak hal yang harus dihadapi. Ada senang, ada susah, ada sakit, ada sehat,
ada berkecukupan, ada kadang berkekurangan. Dan itu jugalah yang akhirnya terjadi kepada umat-umat Tuhan yang tinggal di Betlehem, di daerah Yehuda. Saudara, pada satu kali terjadilah kelaparan di sana. Dan ketika terjadi kelaparan, maka Elimelek suami Naomi bersama dengan Naomi dan kedua anaknya, mereka bersepakat untuk pergi dari Betlehem Yehuda, lalu pergi merantau ke daerah Moab. Ada masalah yang dihadapi, yaitu masalah kelaparan di kampung halaman mereka. Lalu ketika masalah itu terjadi, akhirnya mereka pergi meninggalkan Betlehem Yehuda dan mereka pergi ke Moab. Saudara, dan ketika Elimelek, Naomi, Mahlon dan Kilion pergi dari Betlehem dan tibalah mereka di Moab, mereka tinggal di sana, maka apa yang terjadi, saudara? Yang pertama peristiwa yang terjadi adalah meninggallah Elimelek. Bayangkan, saudara, situasi yang dialami oleh seorang wanita, yaitu Naomi. Ketika dia ada dalam perantauan bersama dengan keluarganya, dan yang sangat menyedihkan adalah kemudian suaminya meninggal. Padahal dialah kepala keluarga, dialah yang menjadi harapan bagi keluarga ini. Tetapi kepala keluarga tersebutlah yang meninggal, dan tinggallah Naomi bersama dengan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Dan peristiwa berikutnya lagi yang terjadi, saudara, adalah bahwa meninggal pula lah kedua anaknya itu. Bayangkan, saudara, betapa menyedihkannya hati Naomi ini. Betapa berat kondisi yang dia alami, saudara. Ada di perantauan, suami meninggal di perantauan. Kedua anaknya juga meninggal di perantauan. Bayangkan betapa berat, betapa sulit, dan betapa menyedihkannya kehidupan Naomi yang tinggal sebatang kara. Untung saja, saudara, kedua anaknya sudah sempat menikah dengan perempuan Moab, sehingga dia masih punya kedua menantunya. Ketika suaminya meninggal, kedua anaknya juga meninggal. Akhirnya dia mau pulang ke Betlehem. Kenapa dia mau pulang ke Betlehem, saudara? Karena ayat 7 dikatakan, ayat 6 dikatakan, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi di sini dicatat bahwa Naomi mendengar bahwa di Betlehem Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi makanan kepada mereka. Artinya masalah kelaparan sudah berlalu. Allah kemudian memberkati umat-umatnya sehingga umat-umatnya kembali dicukupkan oleh Tuhan. Nah, saudara, di sini yang saya ingin kita renungkan benar-benar. Sebagai wanita-wanita hebat, saudara harus belajar betul di sini supaya kepada saudara tidak terjadi hal yang sama. Coba saudara lihat, di sini dikatakan bahwa Tuhan memperhatikan umatnya kembali di Betlehem. Artinya apa, saudara? Saat terjadi kelaparan, kemudian Naomi bersama dengan suami dan kedua anaknya pergi dari Betlehem. Ada umat-umat Tuhan yang tetap bertahan di sana. Ada umat-umat Tuhan yang tetap tinggal di sana. Sekalipun sulit, mereka tetap hadapi kesulitan. Sekalipun berat kekurangan, mereka tetap hadapi kekurangan itu. Dan saya percaya di sini dikatakan bahwa Allah telah memperhatikan umatnya, mencukupkan kembali kebutuhan umatnya. Saya percaya waktu itu Allah melakukan itu melalui apa yang dikerjakan umatnya yang bertahan di sana. Saya percaya waktu itu Tuhan tidak menurunkan manna dari sorga seperti yang terjadi di zaman
orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi waktu itu Tuhan memperhatikan kembali umatnya yang mengalami kelaparan dengan memberkati apa yang mereka lakukan. Artinya umat yang bertahan itu adalah orang yang tetap bertahan dan berbuat sesuatu, melakukan apa yang bisa mereka lakukan, mengerjakan apa yang bisa mereka kerjakan, berusaha dalam situasi yang sulit. Mereka tidak lari dari masalah, tapi mereka mulai berpikir apa yang bisa dilakukan dalam situasi yang sulit ini. Mereka mulai bekerja, mereka mulai berbuat, mereka mulai berjuang untuk menghadapi situasi sulit yang sedang mereka hadapi. Sedangkan Naomi bersama dengan suami dan kedua anaknya, saudara, ketika terjadi masalah, bukannya mereka bertahan, bukannya mereka berpikir apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah ini, tapi mereka malah lari dari masalah. Mereka meninggalkan Bethlehem yang artinya rumah roti. Ya memang saudara, ada masa terjadi kekurangan, ada masa terjadi kelaparan, tapi ingat, Bethlehem ya Bethlehem. Bethlehem tetap rumah roti, dan Allah pasti akan memberkati umat-umatnya yang tetap bertahan di sana. Tetapi yang menjadi kesalahan Naomi bersama suami dan kedua anaknya adalah mereka lari dari masalah. Dan ketika dia lari dari masalah, apa yang terjadi, saudara? Suaminya meninggal di perantauan, kedua anaknya pun meninggal di perantauan, sehingga kehidupan Naomi begitu menderita, sehingga pada waktu itu saudara dia berniat untuk kembali ke Bethlehem. Dan saat dia kembali, orang-orang lihat bahwa Naomi sudah datang. Orang-orang berkata, bukankah itu Naomi yang telah pulang kembali? Saudara tahu apa yang dikatakan oleh Naomi? Jangan bilang lagi aku Naomi, jangan panggil lagi aku Naomi, tapi sebut aku Mara. Artinya apa? Pahit. Karena hidupnya terasa begitu pahit. Ketika dia lari dari masalah, suaminya meninggal, kedua anaknya meninggal, semuanya habis. Hidupnya begitu pahitnya, saudara. Kenapa begitu pahit kehidupan dialami oleh Naomi? Karena dia lari dari masalah. Padahal orang-orang yang bertahan di Bethlehem, sekalipun sulit, sekalipun berat, pada akhirnya mereka diperhatikan oleh Tuhan. Pada akhirnya mereka kembali dicukupkan oleh Tuhan. Dengar saudara, dengar wanita-wanita hebat. Untuk saudara menjadi wanita hebat, bukan malah akhirnya berakhir menjadi kehidupan yang begitu pahit. Maka saudara harus menjadi wanita hebat yang tetap bertahan dalam masalah, yang tetap bertahan dalam pergumulan yang saudara hadapi dalam hidup saudara. Lakukan sesuatu untuk memecahkan masalah persoalan saudara. Bertindaklah, berbuatlah untuk menyelesaikan masalah saudara. Karena orang yang bertahan dan berbuat dan bertindak dalam masalah yang dia alami, dengar, Tuhan pasti akan memperhatikan. Sama seperti dia memperhatikan umat-umatnya yang tetap bertahan di Bethlehem, sekalipun ada masalah dan persoalan yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Naomi, dia berkata, hidupku begitu pahit. Kenapa? Karena dia lari dari masalah. Adakah saudara saat ini wanita-wanita hebat ini yang sedang menghadapi masalah, ada beban, ada persoalan, ada kesulitan yang begitu berat dalam kehidupan saudara? Saat ini saudara belajar dari kehidupan Naomi. Saya mau menekankan, saya mau menegaskan kepada saudara, jangan lari dari masalah. Jangan lari dari masalah. Tetaplah bertahan, tetaplah kuat. Jangan lari dari masalah. Bertahanlah dalam masalah persoalan yang saudara alami. Mulai berpikir apa yang bisa saudara kerjakan, apa yang bisa saudara lakukan untuk menyelesaikan masalah saudara. Apa yang bisa, usaha apa yang bisa saudara kerjakan dan lakukan untuk menyelesaikan segala problem, segala masalah yang sedang menindih kehidupan saudara. Dan percayalah, akan tiba waktunya Tuhan akan bertindak. Akan tiba waktunya Tuhan akan memperhatikan. Akan tiba waktunya Tuhan pasti akan memberkati setiap saudara. Itu sebabnya saudara, apapun masalah saudara, apapun persoalan saudara, seberat apapun itu, sesulit apapun itu, separah apapun penyakit saudara,
belajar dari Naomi, supaya jangan berakhir dengan hidup yang pahit. Maka bertahanlah dan berjuanglah, dan lakukan apa yang bisa saudara lakukan dalam saudara menjalani kehidupan saudara yang berat. Apa usaha apa yang bisa saudara perjuangkan, karena kalau saudara tetap bertahan dan saudara tetap berjuang, saudara akan diperhatikan oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur saat ini saudara bisa belajar dari kehidupan Naomi, kesalahan yang dilakukan oleh Naomi, supaya saudara tidak melakukan kesalahan yang sama. Tetap bertahan, tetap berbuat apa yang bisa saudara lakukan dalam masalah persoalan yang saudara alami. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan firman-Mu. Berkati hidup mereka yang mungkin saat ini ada beban masalah persoalan yang sedang meninggi hidup mereka. Ajar mereka tetap bertahan, berbuat yang terbaik, melakukan yang terbaik, karena Engkau pasti akan memperhatikan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Ajar mereka bertahan sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan firman-Mu. Berkati mereka, berikan kekuatan untuk tetap bertahan dalam masalah persoalan yang mereka alami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang telah saudara renungkan telah memberkati setiap saudara. Firman Tuhan ini akan memproses kehidupan saudara untuk saudara menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji Tuhan dan rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan tiba waktunya saat ini saudara, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa-doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara. Sebelum kita berdoa bersama, mari kita datang kepada Tuhan mengucap syukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan dan untuk berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat waktu ini kami kembali bisa bersama merenungkan firman Tuhan, dan saat ini kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat ini dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Engkau hadir bersama kami, Engkau mendengar doa-doa kami, dan Engkau Allah yang sanggup menjawab kami. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat ini yang berperan sebagai ibu rumah tangga. Berkati mereka sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Jadikan mereka istri yang menopang suami mereka, yang akan membawa suami mereka kepada keberhasilan, kesuksesan. Jadikan mereka menjadi istri yang berperan menolong suami mereka ya Tuhan, sehingga suami mereka akan menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, karena ada istri yang menopang mereka, karena ada wanita-wanita hebat ini yang memberi mereka motivasi, yang memberi mereka semangat, yang menopang mereka, menolong mereka untuk mencapai keberhasilan. Berkati suami-suami anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan suami mereka, sehingga suami mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil dan sukses ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah dan berkati anak-anak-Mu ini, dan dalam mereka berperan sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga. Berkati juga mereka ya Tuhan, dalam membesarkan, dalam membimbing anak-anaknya ya Bapa, sehingga anak-anak di tengah rumah tangga mereka menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang mengasihi orang tua. Itu sebabnya berkati setiap wanita-wanita hebat ini untuk menjadi ibu yang diberkati oleh Tuhan bagi anak-anak mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam mengarahkan anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, sehingga kelak anak-anak ini juga akan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat ini, yang saat ini mereka sedang ada sebagai pekerja. Mereka sedang bekerja, apakah mereka sebagai pegawai, sebagai PNS,
atau apapun pekerjaan, apapun hari ini yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, apapun prosesi mereka ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu ini untuk mereka menjadi wanita-wanita hebat yang berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua anak-anak-Mu ini dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Mereka sebagai wanita karir yang membantu keluarga, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang memiliki pergumulan pribadi. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan kiranya yang campur tangan. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam pergumulan mereka. Tuhan beri jalan keluar bagi mereka dalam segala pergumulan-pergumulan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus. Angkat segala pergumulan dan beban berat kehidupan mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang takut Tuhan. Berkati Tuhan, jamah keluarga-keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jika mereka menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan kiranya yang tolong ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis dan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya yang campur tangan memberkati ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini mereka sedang ada dalam kesulitan. Tuhan kiranya yang campur tangan mencukupkan anak-anak-Mu dan berkati perekonomian mereka Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Usaha yang dikerjakan oleh suami, usaha yang dikerjakan oleh istri, atau apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan tolong ajar mereka bekerja sama untuk meningkatkan perekonomian mereka. Berkati perekonomian anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami sakit, berkati wanita-wanita hebat ini. Jika mereka sedang sakit saat ini Tuhan, apapun yang menjadi penyakit mereka, ulurkan tangan-Mu, jamah Tuhan, jamah mereka, sembuhkan penyakit mereka dalam nama Yesus. Bangkitkan mereka ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Yesus. Mereka dibutuhkan di tengah-tengah keluarga mereka, itu sebabnya sembuhkan mereka, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakitnya Tuhan, Engkau kiranya yang campur tangan, Engkau kiranya yang menyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar, mujizat Allah terjadi untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam segala sakit penyakit mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi wanita-wanita hebat ini ya Tuhan, yang sedang bergumul untuk masa depan mereka. Mungkin mereka wanita-wanita hebat yang masih muda, yang sedang meniti karir untuk masa depan mereka. Tuhan campur tangan, berkati masa depan wanita-wanita hebat ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang menjamin masa depan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Berkati anak-anak-Mu ini satu persatu. Engkau yang tahu segala pergumulan mereka. Mungkin saat ini Tuhan ada pergumulan, masalah, persoalan, penyakit atau apapun yang mereka alami saat ini Tuhan, yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Engkau Allah yang maha tahu, Engkau tahu segala pergumulan mereka, dan Engkau kiranya yang menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi wanita-wanita hebat
yang tinggal sendiri, mereka seorang janda. Tuhan, tolong ya Tuhan, Engkau ada bagi setiap anak-anak-Mu, bagi wanita-wanita hebat yang saat ini sedang ada dalam keberadaan janda ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau ada bagi mereka, Engkau menolong mereka, Engkau menguatkan mereka, Engkau menghiburkan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang berperan sebagai single parent ya Tuhan, dalam nama Yesus, tolong wanita-wanita hebat ini yang sedang berjuang sendiri untuk membesarkan anak-anaknya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkati mereka, tolong mereka, campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi para lansia. Dalam nama Yesus, berkati wanita-wanita hebat yang sudah lansia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, dan Tuhan yang memberkati mereka. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat yang memasuki masa pensiun. Tuhan tolong mereka, Engkau hadir bersama mereka, memberkati mereka. Campur tangan-Mu dalam kehidupan wanita-wanita hebat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa hamba, ini seruan hamba, menopang wanita-wanita hebat ini dalam segala pergumulan-pergumulan mereka. Dan kami percaya Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang telah mendengar doa anak-anak-Mu, seruan kami bersama, kesepakatan kami. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab doa-doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini dalam nama Yesus. Kalau hari ini mereka akan melaksanakan segala aktivitas mereka, berkati segala aktivitas mereka ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian mereka ketika Engkau menolong mereka, menyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Itu sebabnya berkati mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan. Dan saya percaya setelah saudara didoakan, hari ini kelegaan memenuhi hati dan pikiran saudara. Dan saya percaya, kita percaya saudara, Tuhan mendengar doa-doa kita dan Dia menjawab doa-doa kita. Dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini, dan setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan yang baru saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati kehidupan saudara di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.